Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Diane Sawyer dari ABC News di tahun 2010 mewawancarai Stephen Hawking. Salah satu pertanyaan yang dia tanya kepada ahli fisika nomor 1 di dunia itu adalah, apakah ada cara untuk mendamaikan antara agama dan sains atau ilmu pengetahuan? Hawking berkata, ada perbedaan mendasar antara agama yang didasarkan pada otoritas dan sains yang didasarkan pada pengamatan dan akal. Kemudian perhatikan dia katakan, sains akan menang karena itulah yang berhasil. Nah saudara, sebenarnya ilmu pengetahuan tidak perlu bertabrakan dengan iman. Karena Alkitab katakan takut akan Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan. Artinya, sains itu adalah karunia Tuhan. Tetapi ketika kecerdasan dan kemampuan logika manusia dihadapkan dengan kesetiaan dan kemampuan iman manusia, apa yang terjadi? Stephen Hawking dan banyak ilmuwan di dunia percaya bahwa ilmu pengetahuan yang akan menang. Karena terlihat sekarang ini bahwa dunia semakin canggih karena ilmu pengetahuan yang sangat maju. Tetapi apa kata Alkitab? Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil yang kekal, kata Alkitab. Artinya, di akhir zaman ketika kemampuan pengetahuan manusia, logika manusia, daya pikir manusia, kecerdasan manusia sedang mencapai puncak, Injil yang kekal disebarkan ke seluruh dunia. Saudara, Injil artinya adalah berita kabar baik tentang kemenangan peperangan. Kemenangan apa? Kemenangan Tuhan atas setan. Kemenangan Yesus atas kejahatan. Kemenangan sorga atas dunia yang kacau. Kemenangan ilmu kebenaran atas ilmu kesia-siaan. Berarti ketika dunia sedang semakin terbuai oleh kecanggihan dunia, sesungguhnya setiap orang di dunia sedang sangat membutuhkan iman kepada Tuhan. Para ilmuwan mungkin merasa semakin tidak memerlukan Tuhan. Tetapi keadaan dunia sedang membuktikan bahwa segala usaha manusia yang terbaik tidak pernah menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Sebaliknya, dunia semakin hancur, rusak, jahat dan berantakan. Lihat saja dampak kerusakan alam yang terjadi. Para ilmuwan sangat khawatir, tetapi mereka tidak bisa memperbaikinya. Lihat saja persoalan kesehatan mental manusia. Para ahli ilmu jiwa sangat khawatir, tetapi tidak bisa menolong dunia. Lihat saja meningkatnya kejahatan manusia. Para pihak keamanan khawatir, tetapi tidak bisa menghentikannya. Saudara, Injil yang kekal adalah kebutuhan dunia di zaman now. Puji Tuhan atas kecanggihan sains, tetapi itu bukanlah jawaban atas persoalan dunia. Marilah kita sambut setiap saat Injil yang kekal. Dan hiduplah setiap saat setia mengembangkan karunia pikiran, karunia kesehatan, karunia iman, dan karunia pelayanan kepada Tuhan. Karena kemenangan Tuhan bukan hanya menjadikan dunia yang menjadi lebih baik, tetapi kemenangan Tuhan menyediakan suatu dunia yang baru, manusia-manusia yang diubahkan, dan hidup sejahtera, indah, dan penuh sukacita untuk selama-lamanya. Itu keren.